Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadina Novianti, biasa dipanggil Dina. Saya sekarang bekerja di PT Eureka AI sebagai Business Intelligence. Nanti di praktik session itu topik pertama itu kita akan mengkoneksikan data untuk teman-teman sudah download. Ini nanti download data di itu kita ekstrak, kemudian ada IRD, Build Relational Data Model di Power BI. Nah, ini nanti kita belajar calculate DAX-nya nanti pakai ini, link to learn Power BI. Nah, ini teman-teman nanti kan ini tadi udah diakses ya. Nanti untuk apa? Kalau misal teman-teman pengen explore pakai data lain, bisa belajar DAX-nya itu di sini ya. Learn.microsoft.com. Oke, berarti kita langsung buka ya Power BI-nya. Ini salah satu dashboard yang udah saya bikin, tapi nanti kita sama-sama bikin dari nol ya. Nanti teman-teman lanjutin, saya akan kasih contoh satu atau dua chart gitu. Kita praktek dulu. Oke, bisa dibuka Power BI-nya. Udah dibuka. Nah, ini kita klik Get Data. Datanya udah di-download ya, jangan lupa. Ini. Nanti langsung ke ini. Nah, ini data food prices. Yang lainnya ini ya Excel. Ini gampang sih, tinggal nanti di connect. Nah, ini kan data food prices. Jadi ini data harga makanan kayak sembako gitu di Indonesia. Ini datanya langsung muncul. Ini dicentang aja semuanya. Nah, ini diklik transform data. Ini akan muncul. Nah, ini misal di merge query as new. Ini kita mau coba ya gabungin. Jadi ini tuh datanya ada 4, di mana food prices ini tuh adalah data yang utama. Data transaksinya, price-nya, kemudian komoditi-komoditinya itu ada di food prices. Nah, 3 yang market global, country, commodity, ini tuh data pelengkap gitu. Kan ini nggak ada commodity ID-nya ya, kan cuma ada commodity. Kita tambahin aja commodity ID lah ya misalnya. Nah, ini kita klik eh, yang sama itu commodity ya. Kebetulan ini namanya sama semua sih. Nah, di Power BI tuh gini, kalau apa yang mau di join itu harus diklik kolomnya. Nanti di IRD juga seperti itu. Udah, nah ini kita juga perlu ngecek ya selection match. Nah, ini kalau misal di match itu apakah data utamanya ini nambah row-nya. Nah, itu penting juga, sangat penting karena itu akan ke hasil dari dashboardnya nanti. Jangan sampai dia ke double, terus akhirnya datanya nggak valid. Oke, oke, kita lanjutkan. Oke, di scroll ke samping, ini dilebarin, diklik. Oke. Nah, ini udah ada di sini. Yang kita pakai nanti adalah yang ini, food price. Sebelum saya bikin dashboard ini, saya tuh ngebaca datanya dulu kan. Ini datanya mau tak apain ya, gitu. Apa informasi yang bisa saya dapatkan gitu. Nah, ternyata di data ini itu ada ini yang bisa kita olah. Nih, price flag. Nah, ini aku mau kita nanti nampilin ini ada dua ya price flag-nya. Ada aktual sama ada aggregate. Aktual, kalau misal kita pilih aktual, nanti akan muncul data harga makanan nasional. Nah, biasanya tuh kalau misal kita pengen tahu apa yang diolah, kita lihat aja variabel-variabelnya. Yang bukan kayak gini ya, unit ini udah biasa sih komoditi. Nah, yang kayak gini-gini, type-type, misal e-commerce type atau service type. Nah, itu yang bisa kita olah nanti pasti. Ini data aktual, jadi saya mau nanti kita bikin sheet 1 itu harga makanan secara nasional ya. Secara nasional trendline-nya tiap tahun itu seperti apa, di tahun keberapa dia akan naik, di bulan apa dia harganya turun gitu. Kita dari sini yang sheet 1 aktual, yang sheet 1 kita pakainya aggregate. Untuk header ya judul lah, text box ini diklik text box. Nah, terus dilebarin aja di sini dashboard di caps lock. Kita bikin dashboard food price kayak gini ya. Jadi nanti di efek terus diganti warna. Sebenarnya ini nanti teman-teman bisa improve sendiri sih.
mau di gimanain. Di DAX Excel itu ada namanya bikin DAX di kolom calculate column dan calculate measure. Nah, measure itu kan rumus ya, measure rumus di Tableau juga ada istilah measure. Measure itu pasti rumus kalau di Business Intelligence itu. Biasanya new column ini tuh dipakai di date karena biasanya di data yang teman-teman dapat dari bisnis, dari apa, itu datanya nggak langsung format date. Nah, ini di Excel udah aku langsung format date, jadi lebih gampang ya, kita nggak perlu ngubah-ngubah lagi. Tapi di sini aku pengen nunjukin ke teman-teman, kalau misal pakai rumus date itu gimana sih? Gitu. Nah, ini langsung klik kanan aja di tabel food price-nya. Ini coba perhatiin ya. Nanti kalau aku new column, nanti ada tabel tambahan di sini. Ini yang calculate column. Klik new column ya. Ini date format sama dengan format dalam kurung, dipilih date-nya, format date, ketik 2 DDMMYY misalnya. Nah, ini saya enter. Nah, dia akan muncul kolom baru. Ini kalau calculate kolom. Teman-teman jangan sampai salah. Jangan sampai bikin new measure, tapi pakai calculate column ditaruh di measure. Nggak akan mau dia. Nih, aku mau bikin food price last month. Dari ngesum food price, pakai calculate ya. Terus diambil top one, last month kan, tadi udah pakai date ini, YYYMM. Jadi, emang sebelum kita bikin dashboard, itu kita harus tahu apa yang mau kita tampilin dan rumus-rumus apa yang mau kita bikin gitu. Nah, ini tadi food prices underscore last underscore month sama dengan calculate ya. Ini calculate ini yang paling sering banget dipakai. Calculate sum, enter, price, dan kita ini ya, price-nya harganya ya. Kita mau lihat harganya itu ada kenaikannya gimana. Harganya di sekitar berapa di tanggal terakhir last month-nya. Nah, last month terus ini filter satu kan, filter one. Filter one kita langsung pakai last month-nya ya. Kalau last month itu biasanya pakai top 10. Top 10. Satu, tabelnya di food price. Kemudian pakainya date YYYMM. Ini ya. Udah. Ini terakhir berarti dari besar ke besar dulu descending ya. Descending. Oke. Digeser aja, ditarik ke sini. Nah, ini 216 ini biar dia nampil semua ya. Itu di sini. Ini non. Lanjut lagi. Ini last date. Kalau last date dia langsung ngambil hari terakhir. Jadi sebenarnya ada yang saya bilang tadi tiap BI itu dia trikinya beda-beda. Ada yang langsung pakai last date, ada yang dia langsung pakai kayak gini. Dia pakai kayak gini dulu. Ini diklik measure lagi, kemudian teman-teman bisa kopas langsung diganti last date. Nanti hasilnya pasti sama. Nah, ini last date harga telur di data aktual commodity X, kemudian di posisi last date. Syaratnya itu aktual sama X. Kita sama-sama bikin ya. New measure last date X price sama dengan calculate. Kan ini mau ngitung calculate ya. Sum price ya, tutup kurung, koma, kita mau komoditinya X, tik 2, X. Tulisannya harus sama ya ini, jangan sampai beda. Aktual ya, price flag sama dengan aktual. Aktual kecil semua ya. Langsung ke time-nya. Misalnya saya time-nya taruh akhir, biar nggak bingung. Pakai last date aja ya. Tutup, kita kopas aja di sini, Ctrl Alt, Ctrl C, di new measure, kita ganti rise, biar cepet. Kadang BI pun juga yang penting udah dapet measure-nya dan udah benar ya udah nggak usah ngetik-ngetik lagi, kita ganti-ganti aja. Nanti teman-teman bisa lanjutin kayak ini ya, kita pakai dua aja. Ini ada rice price, chili rice, sugar, dan chicken ini
aku tampilin semua. Tapi ini kita dua aja lah. Nah, ini aku langsung ke slicer ya, slicer dulu aja. Nah, ini ada filter, visualization, ini diklik yang slicer. Nah, terus ini field, ya udah kita bisa drag kategori, kita geser. Atau enggak dicentang juga bisa, diklik aja bisa. Biasanya itu pakainya drop down biar rapi ya, taruh atas. Nah, ini biasanya kalau misal kita pengen visualisasinya si filter ini agak bagus lah gitu, biar bagus gitu kan. Nah, ini diklik kan kategorinya, terus ini ada formatir visual yang tadi, slicer setting, general, effect. Nah, ini bisa diklik visual border. Bordernya agak di ini warnanya biasanya tuh yang bagus. Ini kondisional sih sebenarnya. Nah, lumayan ya. Nah, terus ini tinggal di kopas aja gitu. Kan udah diatur nih, udah diatur efeknya. Kalau udah diatur, berarti ini tinggal kopas. Tinggal kopas. Terus tinggal diganti isinya. Enaknya gitu. Tapi kalau kita udah bikin, ya kita ganti satu-satu nanti. Digeser pakai cursor kalau mau ke kanan dikit. Nah, ini kategori ini commodity. Ya. Ini year tadi kan kita bikinnya tahun sama bulan. Year diganti yang date-nya ini panah bawah, diklik panahnya itu date hierarchy, pilih year, diganti lagi. Kita bikin matrix ya. Kita bikin matrix. Nah, ini matrix tuh pakainya yang card ini kayak yang tadi. Terus kita bikin large egg price. Oh, ini harus oh ini, karena ini kan datanya aktual ya tadi, kita filternya aktual. Di sini kita taruh harus yang aktual biar si Power BI ini nggak bingung gitu. Ini diklik aktual. Nah, muncul kan. Ini muncul. Nah, ini nanti teman-teman rapiin aja ya. Ini aku udah kayak gini aja lah. Oh, ini biar enak. Biasanya kayak gini juga pengaruh ke bisnis ya. Bisnis tuh pengennya ada ini gitu. Nah, ini ada titik komanya. Titik komanya let's get. Ini loh, ini. Aja. Diganti price. Udah. Terus kan tuh pakai ini kan. Ini line chart ya. Terus ini kita mau nampilin value-nya, value-nya price ya. Value-nya price, terus ininya commodity, date ya. Value-nya price, kita tinggal klik aja nih di value, ya otomatis akan ngesum. Nah, kalau kita pakai yang sum price juga bisa, gitu ya. Sama nanti sih. Kok pakai ini aja, yang natural. Terus aksis berarti date-nya ini ya. Pakai date biasa aja. Date-nya yang ini. Oke, lebarin. Nah, legendnya mau lihat trendline komoditi. Nah, nih. Tapi kok gini, kan masnya nggak ada. Kita edit. Nah, kita edit. Kecil banget ya. Nah, gini. Kita edit ini diklik dulu. Terus ini your visual. Terus biasanya ini data label dicentang, marker dicentang, terus general, F, eh, apa data label dibuka, terus ini dibikin values, ini non. Nah, ini kan nggak ada ini kan pemisah
pemisah nominal ya. Nah, itu diklik price-nya diklik. Terus diklik ini. Kalau di Excel kan ada ini accounting. Langsung ini ya. Diklik. Nah, ini titik duanya ini dihapus aja. Nol. Kayak gini. Nanti tinggal dirapiin aja. Letternya di center. Oke. Tinggal diatur biar eye catching gitu kan. Nah, ini misal. Tapi nanti apa sih? Ini ya. Ya, ini blank karena kan yang dipilih price. Ini kita ambil tahunnya 2020 ya. Data yang lengkap di sini 2020 19 apa ya? Nah, kalau yang aktual 19 ya. 19 ini lengkap datanya. Nah, ini dari sini kita tahu kan. Kita bisa analisa. Oh, ternyata di bulan Agustus 2019 harga warna biru, harga cabai naik gitu. Agustus. Ini ada apa gitu? Apakah ada gagal tanam kah atau apa gitu. Yang biru chili pada naik di Agustus ya. Nih, semuanya stabil harganya. Nah, dari situ kita bisa analisis harga-harga di ini istilahnya kalau di harga. Ada e-commerce, ada ride hailing, active user kenapa naik di tanggal ini? Oh, karena lebaran. Oh, karena apa? Bisa jadi juga eh, penurunan karena ada server yang down. Itu juga bisa. Banyak banget analisanya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir kita bikin tadi udah trendline. Ini ya sekalian tabel matrix. Ini juga sering dipakai di company-company. Matrix ini sering banget. Karena kalau kita pak kalau kita manual itu pakainya pivot tabel kan. Tapi kalau di Power BI bisa pakai yang matrix ini itu langsung nampil tanpa kita bikin pivot. Nah, ini nampilin detail dari yang data di atas ini ya. Yang di atas ini detailnya kita bikin. Nah, ini dipilih yang matrix. Matrix ini. Terus tadi price, tetap masih price. Terus ini sum, pasti sum ya. Terus row-nya date ID. Row-nya date ID. Ambil yang date, date hierarchy. Kolomnya yang commodity. Oke. Ini totalnya enggak digunakan ya. Totalnya di raw total dihilangin aja. Kolom total, ini raw total dipakai. Nah, oh ternyata Januari dia sempat naik banget kayak gitu. Terus kemudian turun dikit, naik lagi. Di sini kan kelihatan. Oh, sempat naik lagi di Juli. Nah, ini Juli kan. Juli Agustus. Oke, ini juga bisa di mana sih? Ini ya title. Details, detail. Poin terakhir, saya publish Power BI Service. Ini kita bisa publish, nah, tapi ini khusus akun yang premium. Dan nanti ketika udah dipublish, bisa dibuka di, kan itu kayak portal gitu kan, bisa dibuka di aplikasi HP atau HP Android ataupun iPhone gitu, karena lebih gampang nanti gitu.